semuanya, perkenalkan nama saya Fani Clarissa Brutorong dengan NIM 220200023. Di sini saya berperan sebagai ketua dan pemateri. Hai semua, perkenalkan nama aku Graciela Hanisite dengan NIM 220200057. Di sini aku sebagai bendahara dari kelompok dan bagian dari divisi konsumsi juga. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Winda Prosel Pastorwan dengan NIM 220200351. Saya sebagai MC dan juga sebagai anggota acara. Halo teman-teman semuanya, saya Benedictus Bernard bin Sartampu Bolon dengan NIM 220200174. Saya mengisi peran sebagai pemateri dan juga saya bagian dari divisi acara. Dadah. Halo semuanya, nama aku Alif Mulkan dengan NIM 220200177. Aku selaku divisi acara yang tugasnya menjadi MC dan membawa acara sampai berakhir. Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Gloria Angelika Simotang dengan NIM 220200439. Di sini saya sebagai anggota konsumsi dan dana. Halo, perkenalkan nama saya Samuel Rolas Bandoro Denggolan dengan NIM 2202292. Di sini saya sebagai anggota dari PTT. Dah. Halo, aku Alicia Adriana Pasaribu dengan NIM 2202061. Di sini aku sebagai tim PTT. Halo semua, saya Aditya Angga Kasona Shombing dengan NIM 220200080. Di sini saya sebagai salah satu anggota dari divisi PTT. Halo semua, perkenalkan saya Zahira Fadia dengan NIM 220200186. Di sini saya dari divisi PDD. Halo semuanya, aku Stefani Renta Tarigan dengan NIM 220200265 dan di sini aku sebagai sekretaris dan anggota PDD. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Wanita Grisala Malau dengan NIM 2202269 dari Divisi Konsumsi dan Dana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Karena atas rahmat dan karunia-Nya, kegiatan penyuluhan hukum klinik hukum perdata dapat terlaksana dengan baik. Hari ini saya sebagai dosen pembimbing Ekoindustri SNKN memberikan apresiasi kepada kelompok klinik hukum perdata yang mana pada penyuluhan hukum hari ini mereka membangun atau mengangkat tema tentang membangun rumah tangga dengan kesadaran hukum hak dan kewajiban pasangan suami istri. Tema ini dipilih karena kan perkawinan ini bukan hanya ikatan emosional saja, tetapi peristiwa perkawinan adalah peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Dalam penyuluhan ini akan dibahas secara komprehensif mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban masing-masing suami dan istri. Mengingat tingginya angka perceraian yang terjadi dewasa ini, penyuluhan ini diharapkan kepada masyarakat atau bagi para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan mengerti secara komprehensif mengenai apa yang menjadi hak dan kewajiban. Harapannya di masa yang akan datang, tentu dengan ada penyuluhan ini akan menurunkan tingkat angka perceraian yang ada di tengah masyarakat. Kegiatan ini diharapkan masyarakat memiliki pemahaman yang baik mengenai apa dan kewajiban, sehingga membangun kesadaran itu harus sejak dini sebelum dilangsungkannya perkawinan. Bagi mahasiswa, ini juga menjadi sarana pembelajaran yang penting karena bukan hanya belajar secara teoritis, tapi bagaimana cara mahasiswa dapat mengimplementasikan kegiatan ini di tengah-tengah masyarakat dengan metode penyuluhan yang akan diberikan kepada pasangan suami istri yang akan melangsungkan perkawinannya. Harapan saya kegiatan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat dan tentu juga bagi mahasiswa. Demikian pengantar ini yang bisa saya berikan. Semoga kegiatan penyuluhan ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi nyata dalam meningkatkan literasi hukum di dalam tengah masyarakat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari mahasiswa Sambu 22 dengan mata kuliah klinik hukum perdata yang dibimbing oleh Bapak dosen Eko, di mana kami di sini dalam klinik hukum perdata, ini yang dimaksud di sini adalah kami tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi kami juga ikut turun kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dengan isu-isu yang berkaitan dengan perdata, di mana di sini kami mengangkat tema membangun rumah tangga dengan kesadaran hukum hak dan kewajiban
suami dan istri. Judul tersebut kami ambil dikarenakan meningkatnya terkait dengan kasus perceraian, sehingga di sini mungkin saja pemicu yang terjadi adalah dikarenakan banyaknya pasangan suami istri yang tidak mengetahui hak dan kewajibannya dan kesadaran hukumnya. Dengan begitu, di sini kami hadir untuk memberikan sedikit pedoman tanpa menggurui, memberikan bekal bahwa setiap pasangan suami istri atau setiap pihak harus mengetahui hak dan kewajibannya untuk menghindari konflik ke depan ataupun menekan atau menurunkan tingkat perceraian. Terima kasih. Oke, teman-teman, jadi kan kita akan melaksanakan penyuluhan nih, mungkin sekitar 3 minggu lagi lah. Jadi untuk kesana tentunya kita perlu kesiapan. Nah, kami dari divisi acara juga sebenarnya ingin konsultasi lah dengan kedua. Di sini kami memerlukan yang pertama, kami memerlukan beberapa koordinasi dari PTT sama dari divisi lain juga ya. Apakah di sana nanti kami sudah tersedia terkait supaya kami bisa berpresentasi, apakah ada infokusnya, apakah ada juga apa fokusnya, iya gitu. Itu yang pertama. Lalu teman-teman di sini juga aku juga mau mengimbau ya teman-teman bisa mempersiapkan. Contoh, kita kan nanti di sana presentasi, kita harus tahu siapa nanti pemateri kita. Jadi setelah kita tahu pemateri kita, baru kita memikirkan siapa pemateri. Dari kawan-kawan gimana? Kalau saran ini aja sih, mending kalau dia jadi materi sama itu, misalnya atau mau minta kemarin kami udah bikin SKMC juga, jadi kami dua aja ide sekalian gitu. Jadi kau sama yang banding backup materinya. Tapi materinya dari kami kasih sekalian PPT-nya. Oke, jadi aku setuju sih gitu ya. Cuman ya kalau lebih baiknya nanti kalau ada forum dengan semua, jadi dibukakan atau ada yang mau dengan kami gitu, ada yang bersedia. Jadi nanti untuk pematerinya bisa dari kami. Mungkin jadi opsi terakhir gitu ya. Tapi setelah kemarin nanya ke bagian lain, mereka bilang kalau misalnya pemateri itu lebih baik diambil dari acara divisi acara. Dan kemarin aku udah bilang sih kalau misalnya nggak nyambung sama Ben, Dikdel sama Alif itu jadi bagian MC-nya. Tapi nanti paling kita koordinasi terkait dengan materi yang mungkin akan kita paparkan, karena kayak dengan materi ini mungkin ada yang peran kan, kayak misalnya nih kamu bagian apa gitu, aku bagian apa gitu, dan harus kita lihat dulu kan, mana tahu ada yang nggak lolos juga kan di materi kita sebelum kita bawakan, karena ini kan langsung turun ke lapangan, jadi nggak bisa asal-asal aja persiapannya. Dan untuk rundown, nanti aku udah nyusun rundown, nanti ada pembagiannya kebetulan tinggal ini sampaikan atau materi ini disampaikan, nanti tinggal kita koordinasi sama kawan-kawan yang lain biar acara kita pun jalannya dengan baik. Gini sedikit maksudnya beda. Maksudnya kan itu kan kita kan penyuluhan di KUA. Iya. Jadi kebanyakan nanti yang jadi audiens kita itu kan ya yang sudah berumur gitu. Kita buat nggak ice breaking ya? Sebenarnya sih ada nggak? Sebenarnya gini, karena kemarin kita ada koordinasi sama pihak kampus kan bilang kalau lagi kolaborasi nih, jadi kan secara utuh ini acara kita gitu. Jadi mungkin secara ice breaking mungkin ditiadakan, karena juga ini kan orang-orangnya sudah orang-orang yang berilmu lah dari kita. Jadi di sana kita tidak menggurui mereka, kita hanya memberikan saran, masukan. Jadi untuk ice breaking kurasa tidak, tapi ya, yang penting acara kita ngalir aja. Yang penting mereka mendapat masukannya, ya segitu aja, masalah. Oke, so dia sih ketua yang kami konsultasikan. Untuk selanjutnya mungkin nanti koordinasinya bisa di rapat aja. Iya. Jadi kita koordinasi aja. Oke, thanks guys. Guys, kita kan dari divisi konsumsi nih, jadi menurut kalian kita buat apa untuk konsumsinya? Orang kawan kan kebanyakan orang tua juga kan. Menurut kalian kita buatnya snack atau kita buat nasi? Ini tergantung dari kita mas. Budget kita buat berapa? Nah, kita mau buat berapa kotak dulu, berapa isi? Kayaknya kalau untuk orang, kita kan mau ngasih ke orang kawan jadi tapi takutnya nanti kayak kita kayaknya cari aman aja, kita buat 20. oh, 20 atau 30 sih. jadi itu tahu nggak berapa kemarin ada kue nih. berarti kita sebenarnya kue nih.
snack aja kan. nasi sih karena kayaknya nggak Aku setuju sih, snack aja. Kita mau ngambil dari toko apa? Ada saran nggak? kalau dari dulu gimana? Coba kita lihat ya. Ungu dia ada paket, jadi per kotak itu harganya 110.300. Isinya ada 3 macam sama 1 aqua gelas. Kalian mau itu? Tapi itu bisa ini Bisa itu nanti kita yang nentuin kuenya apa aja, terserah kita. Penting dia 3 kue sama 1 aqua gelas. jadi nanti kalau misalnya kita udah fixkan itu kita harus WA mereka itu pas hamil berapa? Ramin 1 aja bisa sih kayaknya. Kalau menurut gue aku setuju sih sama yang paket jangan bilang Coba kita bahas dananya. Coba Kak Flo, kalau 300 kita kalikan 30. Kita sepakat 30 kotak. masih gas sih bisa sih ya cukup sih. Oke, berarti kita udah fix dari ungu 30 kotak itu totalnya 300. Ya sekian. Berarti nanti kami tinggal lapet ke bendahara nanti kali ya. Aku yang ngapain transaksinya Biar kami dapat pesan. oke Thank you guys. Jadi gini kan, dan kita kan tinggal 5 hari lagi. Ya, pacara juga sudah kerja juga, gak mungkin kita berleha-leha. Kalau soal-soal yang penting terkait proyektor, spanduk sama standing banner gimana? Mungkin mulai dari aku sih ya untuk kabar soal proyektor. Aku udah cari ini beberapa vendor. Karena kan kita juga harus sesuaiin dengan budgetnya kita sama paketannya kita butuh apa aja. Aku ada jumpa satu vendor yang oke nih mulai dari harga sama paketannya gitu. Mungkin coba nanti aku hubungin terus kalau cocok tanggalnya kita fix di vendor yang itu aja sih. Itu di proyektornya udah sama layar, soalnya kan di keuangan katanya nggak ada layar. Oh udah di paketannya itu untuk price list harganya udah layar sama proyektor gitu. Jadi itu udah ada ya. Aman. Kalau soal spanduk sama standing banner gimana? Aman juga, udah kirim ke printnya juga. Kemarin kita banyak spanduknya. Mungkin selesainya hampir 2 atau hampir 3. Hampir 2 lah mungkin jemput dari tukang printnya. Terus standing bannernya juga mungkin sama di hampir 2 mungkin karena kemarin kan masih ada pilih standing banner yang mana yang dipakai dan udah ACC juga sama anak PDP. Kan soal kesepakatan kita, soal apa yang kita berikan sama Kowo kan ada itu plakat. Kan plakat. Oh iya, kebetulan ini tadi mau kasih aku ada juga biasa bikin plakat gitu. Ini aku kirim nomornya ke apa aja ke kita. Maunya ini plakatnya kayu atau kaca? Mungkin kita kalau untuk pelengkapnya sesuaiin sama budget yang kita punya aja sih. Kalau mungkin lebih murah kayu sih kan. Kayak kita pernah kayu aja sih. Plakat berapa deh? Berarti jum sama waktu lapangan lah. Itu kan kalau kita kan ada kolaborasi juga ya. Berarti kan itu sudah disediakan mix sama atau kita perlu mix sama speaker lagi. Kalau dari unsur lapangan yang udah kita lakuin sama teman-teman juga, karena kita juga kolaborasi sama Pak Uangnya, mereka udah sediain sini sama speakernya gitu. Jadi mungkin kita ke gimana nanti di sana kontrolnya. Soal kursi segala macam tadi kalau sudah sediakan tiga tinggal masuk aja gitu. Kan itu lah penentu kecil lain. Jadi terkait poster, ya aja lah satu kita kan ada lagi yang masih kurang. Punya apa aja yang perlu kita siapin untuk event kita nanti, apa aja yang perlu kita desain, untuk page-nya juga bisa bagus. Kita kan kemarin cuma spanduk sama vendor, tapi kita nanya sama kelompok lain kalau mereka udah bikin standing banner dan itu buat ya ada tambahan penilaian lah buat Pak Sama Eko ya poster kan. juga. Oh, poster ada juga. Terus apa lagi? Kita ada standing banner, Oh. spanduk, poster, terus kita harus buat fix juga, terus Bikin IG ya. dokumentasi, kita ada output video, ada dokumentasi foto juga, sama ada live report. Udah sih nih. Live reportnya buat di IG ya. Iya. Kalau standing banner, bentar ya. Ini berapa hari lagi?
Standing banner kan berarti yang kita siapin dulu standing banner lah ya, standing banner spanduk karena itu kan pasti lama. Standing banner aku, spanduk kamu, oke. Tapi nanti kita satuin aja temanya, jadi kita nih bikin pengerjaannya itu di satu link gitu loh, jadi kita kayak saling mengawasi biar satu tema. Tapi tema kita pink ya, pink ya, karena kan kita tentang ini ya, pernikahan. Benar. Terus ada poster sama feeds aku deh. Kayak biasa kan, kalau biasanya selalu live report kan, kalau di kepanitiaan lain. Jadi kalau live report sama feeds, berarti kita harus ada bikin Instagram. Udah ada bikin belum? Nanti kita bikin. Terus kita juga harus bikin logo dong. Yang logo ya. Siapa? Logo nanti aku boleh. Nanti juga aku tanya ke anggota mereka setuju atau enggaknya sama logo kita. Nah, terus dokumentasi pasti aku yang foto, live report dirimu. Tapi apa? Artwork. Nah, video artwork ini kita kan kalau misalnya dari kamera kan aku pakai kamera DSLR. Itu lah hasilnya. Berarti kita pakai HP aja. Nah, jadi mungkin gabungan dari HP kau yang yang live report. Terus kau download jangan langsung tag dari Instagram. Jadi kau download berarti tag dari kamera HP sama kameraku nanti disatuin gitu. Boleh. Terus apa lagi? Udah sih itu aja. Berarti kita utamain standing banner sama spanduk. Kita bikin aja deadline-nya 2 hari lagi. Kalau post, feeds, sama template live report ya, kan gampang kan. Terus apa lagi ya? Tapi ada syarat nggak sih video ini output? Ada nggak? Video kemarin syaratnya 30 menit sama kita post ke HKI itu HKI siapa? HKI sama yang kata bapak di depan Eva. Oh ada ya? Ada. Nanti kita ada siap standing banner kan, kita kasih aja desainnya sama orang PTT kan yang makan. Nah ini temanya mau gimana? Kamu mau tema yang gimana buat feeds, buat spanduk biar kita kayak sama gitu? Kayaknya kita sama yang Pink aja ya. Berarti logo juga pink gitu. Ya udah orangnya terima-terima aja lah ya kan. Ada lagi nggak? Sudah ya. Oke. Terima kasih. Oke. Malas menanggapi. Ya. Oke. Oh guys kawan dong. Siapa yang ngomong? Aben. Oke, Aben. Ya. Hitunglah Ces. Mana? Ya. Bicu. Ini hari Kamis tanggal 24 Juli. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita mulai acara kami, marilah kita dengarkan semangat Bapak. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak perwakilan Pendidikan Pusat Negara, Bapak Ibu calon pengantin dan Ibu-ibu pengajian hari ini. Kedatangan adik mahasiswa bimbingan saya ini adalah salah satu mata kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Bukan bahwa kurun waktu 2 tahun lebih, 2 tahun setengah lebih kurang, angka perceraian itu 7.463 perkara. Rata-rata per bulan 400 perkara di Pengadilan Agama Medan. Kegiatan ini merupakan bagian dari praktik mata kuliah kami yaitu Klinik Perdata, di mana kami belajar untuk tidak hanya memahami hukum di dalam ruang kelas, tetapi kami juga ikut mengimplementasikannya secara langsung dalam kehidupan masyarakat. Melalui kegiatan ini, bahwa hukum bukan untuk menakluki, tetapi untuk melindungi cinta agar tetap bermartabat dan bertanggung jawab. Batin antara suami dan istri dari ikatan tersebut, maka adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pasangan untuk punya pendidikan
masing-masing. Yang pertama adalah suami. Suami adalah kepala keluarga dan pelindung. Selain itu wajib memberikan nafkah lahir dan batin. Wajib memberikan nafkah lahir dan dimaksud di sini adalah memberikan nafkah berbentuk pendidikan bagi anak-anaknya. Selain itu juga kebutuhan pokok harus dipenuhi atau diberikan nafkah oleh suami seperti tempat tinggal, makanan, dan juga kebutuhan yang lainnya. Selain itu juga di sini peranan suami, walaupun disebut sebagai kepala rumah tangga, menjalankan bahtera rumah tangga, di mana ada beberapa peran atau kewajiban yang dimiliki oleh istri, yaitu yang pertama sebagai suami dan istri. Tapi tidak bisa kita pungkiri bahwa terkadang konflik-konflik dalam rumah tangga itu tidak terelakkan, pasti ada jadi yang selalu terjadi. Ya, dan konflik-konflik tersebut bisa mengarah ke perceraian. Gitu. Tentunya perceraian adalah hal yang tidak kita inginkan selaku suami dan istri. Gitu. Maka kita akan mendapatkan satu mungkin konflik apa aja. Malam-malam cuma buat makan atau datang cuma buat makan, dia nggak ngasih nafkah, nggak memberikan kasih sayang. Di sini saya hanya ingin memperbaiki sedikit sudut pandang kita loh. Terkadang kan kita berpikir, udah, video apa kantor rumah apa RT kita mereka sebuti materai tanda tangan udah sering ini pun cari kampung bapak ibu misalnya cari kampung lah bahasanya udah cerai itu sebenarnya itu tidak sah. Kalau secara hukum itu masih suami istri sepanjang perceraian itu harus dibuat di pengadilan agama untuk yang beragama muslim, pengadilan negeri untuk yang non muslim. Jadi bercerai itu bukan sekedar sudah aturan yang seperti yang saya lihat di sini. Kalau tentang perkawinan, sebenarnya perkawinan zaman sekarang itu ada yang namanya perjanjian pranikah. Awal saya karena seperti yang Pak sampaikan, kita sekarang membuat perjanjian pranikah karena kita mikir kita bernikah bukan bercerai gitu. Tapi seperti yang Pak tanyakan tadi, apakah perjanjian pranikah itu sifatnya hanya pernah sementara atau memang memiliki kekuatan hukum? Jawabannya adalah kekuatan hukum dari perjanjian pranikah itu sangat kuat. Jadi bisa dibawakan otentik. Jadi tidak perlu dibuktikan karena kedua pihak sudah setuju dan dihadapkan di pada Paris. Jadi seumpama jadi perceraian Merah. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Semoga apa yang disampaikan dapat menjadi wawasan bagi kita semua, khususnya dalam pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan berumah tangga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kegiatan kemarin itu, Bapak Eko bilang kita siapkan keluar untuk wilayah. Kemarin Bapak bilang kita kalau Pak bikin video atau jurnal, terus ada koran juga, ada poster, standing banner dan lain-lain. Terus kemarin untuk standing banner itu udah ada poster juga udah ada. Jadi fokus kita sekarang ini video, jurnal, video sama jurnal. Koran mungkin ya, tapi Bapak koran itu nggak sekali itu nggak bisa bikin jurnal sama video. Karena Bapak bilang kayak di video tidak mungkin yang kayak kalau kita bikin maksimal, aku membandingkan sekali dulu apakah kita bikin video atau kita bikin jurnal. Itu kan kayak kita harus apa ya, prepare for the worst. Mungkin paling baik yang bisa kita kerjakan kan untuk kita yang nggak banyak ini. Dari kalian gimana? Apakah kita bikin video atau jurnal? Jadi sekarang begini aja. Bapak kan nggak pakai ekspektasi lagi tuh seperti itu, tapi tetap kita usahakan untuk membuatkan konten video. Nah, di satu untuk divisi BDD berfokus aja dulu sama video kita edit dengan semaksimal mungkin.
mungkin sering aja topik, dan yang sisanya itu ya udah kita buat jurnal aja. Pastikan kan kayak ada kita yang punya pengamat bapak, kalau misalnya bapak nggak setuju nih sama video kita udah langsung ada jurnalnya, kita itu salah aja sih. Kalau tapi mungkin menurut gini, gimana kalau misalnya biar sifatnya ini rata, ini kan kita ada 12 orang kan, PDD itu ada 2. Memang PDD itu cuma berdua dan kayaknya mungkin agak susah kalau mereka juga untuk menjadi jurnal. Jadi mungkin kita sesuai kesepakatan kita semua, gimana kalau PDD melakukan yang semaksimal mungkin untuk video, sisanya untuk 10 orang ini itu berkontribusi untuk jurnal. Jadi nanti kita mungkin kayak aku juga persiapkan pembagian untuk jurnal, aku cari benar untuk jurnal karena kayaknya bikin jurnal itu gak segampang itu, jadi harus ada beberapa requirements yang harus dipenuhi biar nanti bisa rilis jurnal jurnal. Mungkin waktunya juga lama, kalau nggak salah seminggu ini kita fokus jurnal dulu, biar nanti yang lain kayak Stephanie sama Clara bisa fokus sama video. Jadi kemarin juga aku udah udah hubungi Pak Sarmedani Pak. Kalau misalnya tuh ada beberapa persyaratan biar kita bisa rilis dan menggunakan cepat. Perlu kita nggak usah berekspektasi dulu Pak. Ya, setidaknya kita jalan sebaik dan seterbaik mungkin. Jadi mungkin hari ini adalah yang mau disampaikan. Tapi aku mau nanya sih, siapa yang pernah ngurus jurnal ini? Kan kita juga perlu orang yang ngurus jurnal nggak sih? Kalau nggak salah kayaknya Alicia pernah dia ada. Aku memang masih jadi jurnal mulai dari Tapi gini sih maksudku, sebelum kita masuk ke jurnal ya harus izin yang kedua ini. Jadi sebenarnya gini, kita kan sebenarnya sayang juga kalau sebenarnya kita bisa bikin video, gitu kan, masih bisa kita usahakan. Mungkin ya ada beberapa scene yang mungkin bisa kita masukkan. Kemarin kebetulan kan aku nih kiriman untuk menghubungi Pak Sarmedanta supaya bisa tampil di video. Yang pas itu ya? Iya. Jadi ya memang 30 menit itu menjadi syarat utamanya kan gitu. Ya udah nggak apa-apa, ya udah kita coba aja dulu, mana tahu bisa video kita sampai 30 menit. Sayang juga soalnya macam-macam. Kita udah kita yang di sana sini, kita ada di sana, melakukan di rumah, tapi nggak ada bentuk ya, audio visualnya. Kalau jurnal kan ya hanya secara bentuk saja. Sayang masalah. Kita usahakan, tapi memang tidak menutup kemungkinan ya kita buat juga jurnalnya. Mungkin tadi bisa dibantu kayak teman kita Alicia yang memperkenalkan gitu. Kemarin juga kalau nggak salah aku udah kayak kecil udah kirim beberapa referensi kayak jurnal yang pernah buat. Dan juga jadi mungkin sekarang kita fokusnya kayak buat luaran kita tuh semaksimal mungkin. Karena itu kan penilaian kita kan nanti untuk ini biar walaupun nanti kayak video kita misalnya bertanya untuk semaksimal mungkin. Ada lagi yang mau tambahkan luaran kita. Untuk jurnal itu kan karena tuh ACC dari kreatif radio itu nggak apa ya, maksudnya kayak kita belum maksudnya kayak jurnalnya dari ACC sama pelaksana tapi dari atas itu. Kalau nggak salah tuh kemarin Chelsea yang di depan pasti dengar nggak semua bilang untuk membuat jurnal itu memang tidak sesimpel dan tidak se apa ya memang memakan waktu yang banyak. Jadi kayaknya bapak jadi kita disiapkan jurnalnya dulu. Kalau misalnya masalah publishnya atau terbitnya mungkin aja pada saat kita sudah selesai mata kuliah ini baru dipublish tahun depan punya know kan. Tapi yang penting jurnal kita udah kita apa ya kita coba terbitkan gitu karena kan kayaknya masa penyelidikannya juga lama kan. Apakah memang kira-kira jurnal kita bisa dirilis atau tidak? Apalagi kita ini ramai kali pasti banyak diskusi satukan ide dulu kan. Ada lagi yang mau tanya? Atau cukup untuk kali ini? Mungkin setiap hari Kamis kita perlu terus kontak-kontakan ya, maksudnya kawan beberapa menit untuk melihat progres kita sudah sejauh apa gitu. Ya kan? Nanti kalau teman-teman ada yang ada keluhan terkait dengan pekerjaan bisa langsung sampaikan biar kita langsung eksekusi bisa kita bantu. Oke? Untuk hari ini sekian aja. Terima kasih semua. Terima kasih. 1, 2, 3, oke say hi kamera, tahan. Lihat kamera, say hi, senyum, tetap senyum.
Jadi untuk kemarin itu Pak Eko bilang kita harus bikin siapin luaran buat penilaian nanti. Kalau nggak salah tuh kemarin kan luaran kita tuh video, koran, poster, banner. Kok banyak-banyak aja. Apa sih, Ben? Kamu kenapa sih? Enggak, 1, 2, 3, say hi kamera, senyum, tahan, sabar, lagi sabar. Spanduk ya udah dipasang di samping kan. Gimana nih? Enggak salah. Dah. Layang. Oke, kok gini, Bang? Simpel banget. Apa? Ada orang luar. Ini ada orang luar juga. Nah, apa? Ayo. Kok ngapain sih, Ci? Ini buat vlog, buat biar rajinnya. Nian tiktokan. Ini tiktokan. Ya. 1, 2, 3, lihat kamera, bye-bye. Oke, senyum sambil tunjuk. Nah, sabar. 1, 2, 3, lihat kamera, senyum. Dadah. Tahan dadah-dadahnya, sabar. 1, 2, 3, oke, say hi kamera, senyum. Tahan senyumnya, sabar. Jadi gini kan teman-teman, kalau kita kan tinggal di luar lagi. Tuhan. Oke, lihat kamera, 1, 2, 3, say hi, bye-bye. Tahan, sabar. Sabar, oke, say hi ke kamera. Tahan, happy, sabar. Halo, say hi, bilang.